Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiviani. Di sini saya ingin melengkapi tugas UAS dari Bapak Firjaun dengan mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu wirausahawan. Beliau ini masih kerabat saya. Salah satu usaha beliau yang masih berjalan sampai sekarang selain kesibukannya bekerja, yaitu jual beli motor. Nah, di sini tuh beliau jual beli motor dengan bermedia online, yaitu medsos. Baik, untuk lebih lengkapnya bisa disimak videonya baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, di sini saya mendatangkan salah satu wirausahawan. Beliau ini masih saudara saya dan beliau sekarang berada di Bekasi. Beliau ini selain kesibukannya bekerja, beliau juga memiliki usaha sampingan, yaitu jual beli motor. Oke, langsung saja kita mulai wawancara ke Mas Udin. Halo Mas Udin. Gimana kabarnya Mas? Ya, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Vivi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya Mas, ini ada pesan dari Bapak dosen yang selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan. Beliau menyampaikan pesan kepada pihak yang diwawancarai. Assalamualaikum. Oke. Ya, Sebelumnya saya penasaran alasan Mas Udin memilih usaha sampingan yaitu jual beli motor nih itu apa Mas? untuk yang pertama memang kita untuk usaha apapun usahanya kita harus senang dulu nih sama usahanya. Kebetulan saya memang dari dulu dari zaman muda udah senang nih main motor. Jadi karena kita senang dulu, kalau kita usahanya nggak senang dulu ntar cepet bosen. Jadi ya terus kalau motor itu kan memang kan nggak basi kayak makanan. Kalau makanan kan dimasak pagi, kalau sorenya nggak habis bisa basi. Iya. Sedangkan kalau motor ini nggak basi. Itu salah satu alasannya sih. Oke, untuk usahanya sendiri udah mulai sejak kapan Mas? Itu sendiri karena kan sifatnya saya kan untuk usaha jual beli motor bekas ini memang sampingan ya. Iya. Sampingan itu dari sekitar tahun 2011 sampai sekarang masih Dari tahun 2011. Oke. Awal mula tercetus kok greget pengen buka usaha sampingan jual beli motor itu gimana Mas awalnya? awal. Nah, kita punya temen dia jualan motor. Ya. Nah, di apa namanya? Diajakin sama teman, tolong jualin motor dong, motor punya teman itu. Nah, saya jualin. Beberapa kali saya jualkan, alhamdulillah jodoh, pembelinya tuh cocok. Akhirnya saya kan dapat komisi nih dari teman ini jual motor. Nah, pikir saya satu, tapi saya nggak punya modal, motor saya cuma yang saya pakai. Akhirnya saya coba-coba motor yang saya pakai ini saya jual. Nah, dengan belinya kan ada lucu, beli motor lagi dijual lebihnya lagi. Itu mulai ngerasa ternyata dari hobi ini ternyata lumayan menghasilkan, ada keuntungan, kita bisa ganti-ganti motor gitu. Oke. Selanjutnya ada nggak, pastikan setiap usaha ada tantangannya ya Mas ya. Nah kalau di Mas Udin sendiri ada tantangan nggak sih di usaha sampingannya ini? Tantangan itu pasti selalu ada, karena setiap usaha pasti ada tantangannya. Tantangannya ya kita banyak pesaing namanya di dunia marketing, bisa gimana mendapatkan konsumen yang lebih cepat. Dengan cara apa? Ya kita menjual barang kita, ya kita kasih barang yang bagus dengan harga yang berani bersaing gitu. Dan kita garansi juga dalam waktu beberapa hari ke depan nih, misalkan kalau motor ada kendala bisa dikembalikan, nanti bisa kita ganti atau kita perbaiki, kita garansi. Oke. Terus cara dari Mas Udin sendiri untuk menarik pelanggan itu gimana?
Kalau untuk nyari pelanggan sendiri kan kita sifatnya kan penjualannya kan online ya. Ya. Kita jualnya online. Kita tampilkan baiknya dulu pertama nih, foto terbaik dari barang yang akan kita jual. Karena penampilan pertama itu yang akan dilihat sama calon konsumen. Konsumen ketika melihat itu menarik, dia akan penasaran konsumen. Nah, akhirnya dia tanya dari barangnya kelihatannya menarik ini, bagaimana dengan bagaimana dengan Mas, mohon maaf suaranya hilang. ya. Suaranya hilang. Ulangi lagi. Kalau untuk menarik pelanggan, kita penjualannya kan online. Yeah. Kita kan kasih foto terbaik dari barang yang kita jual. Nah, kasih foto yang semenarik mungkin. Contoh, ini kondisi bagus dengan harga tapi nggak murah. Bisa dilihat di angkut Oke. Oh ya, strategi dari Mas Udin sendiri buat mempertahankan usahanya yang sekarang ini gimana sih? Untuk strategi itu sendiri kita memang harus tahu harga pasar ya. Yeah. Karena kalau kita nggak tahu harga pasar, ya kita cuma bisa belanja tapi nggak bisa menjual. Jadi ya strateginya ya kita harus benar-benar menjaga kepercayaan konsumen, salah satunya karena ketika kita menjual barang mengecewakan orang lain, informasi itu yang mereka beli itu akan menyebar kemana-mana, dari temannya lah atau saudaranya. Oh, kalau mau beli barang di si A, karena barangnya memang terjamin bagus dan juga garansi harga dan dipercaya, itu satunya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Mas Udin. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke anak muda sekarang ketika mereka ini mau mencoba untuk berwirausaha. Pesan untuk anak-anak Gen Z. Nah, untuk sekarang ini, kalau kalian apapun mau usaha apapun ya, entah itu mau jual motor, jualan pakaian, atau jualan apapun itu, pertama cinta dulu. Kamu mau jualan suka terus yang perlu dicatat benar ini, jangan khawatir nggak laku jualan, karena orang beli barang beberapa beli itu orang beli bisa karena dia suka sama pembelinya, karena mungkin ganteng, cantik, ataupun orangnya bilang ada yang karena orangnya ramai atau karena kasihan atau memang butuh. Jadi ada faktor orang itu beli, bukan karena butuh. Kita kamu dia butuh, dia respect sama pembelian. Jadi banyak faktor. Jadi jangan khawatir kalau jualan itu nggak laku, karena jadinya Allah yang jadi. Oke, baik, terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi narasumber dari tugas saya. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan usahanya selalu lancar. Terima kasih. Amin. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari hasil wawancara. Antaranya, alasan kita memilih suatu usaha itu harus didasari karena dasar kita suka usaha tersebut. Bisa dibilang usaha itu menjadi hobi kita. Nah, kalau kita sudah suka sama hobi kita sudah suka sama usaha kita, insya Allah usaha kita itu bisa berkembang seperti itu. Selanjutnya, usaha motor yang dilakukan oleh kerabat saya ini sudah dimulai sejak 2011. Nah, berawal dari teman yang minta tolong untuk membantu menjualkan motornya, dan ternyata dengan itu beliau mendapatkan komisi, dan beliau memiliki tekad untuk mengembangkan usahanya sendiri. Selanjutnya, walaupun demikian, pasti yang namanya usaha itu ada yang namanya persaingan.
Nah, jadi gimana caranya kita bisa mempertahankan kepercayaan, kualitas, agar memuaskan pelanggan, agar pelanggan itu tahu kualitas dari produk yang kita jual. Nah, terus juga harus tahu harga pasar. Jadi, semisal barang itu kualitasnya bagus, kita bisa menarget harga yang bagus juga. Jadi ada harga, ada barang. Nah, untuk anak muda yang mau berwirausaha, pesannya tadi itu jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. Asalkan kita memiliki kesenangan dulu dalam usaha itu pelan-pelan, dan kuncinya kita harus menjaga kepercayaan dari pelanggan itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.